Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra Bima Pangestu, biasa dipanggil Fitra. Saya mahasiswa dari UIN Jakarta semester 3 ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan wawasan tentang living Al-Quran di Indonesia. Pertama, dalam materi ini saya akan menjelaskan dulu definisi living Quran. Studi Al-Quran selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mulanya, pengkajian Al-Quran hanya berkonsentrasi pada kajian tekstual Al-Quran saja, seperti halnya cabang internal teks Al-Quran, yakni mengenai ilmu qiraat, rasam Al-Quran, dan lain sebagainya. Baru-baru ini, para pengkaji Al-Quran memperhatikan hal-hal lain yang timbul karena Al-Quran di luar tekstualnya. Kajian dengan objek penelitian semacam ini dikenal sebagai living Quran. Secara etimologi, living Quran merupakan gabungan dari dua kata, yakni living yang dalam bahasa Inggris berarti hidup, dan Quran yang berarti kitab suci umat Islam. Sedangkan secara istilah, living Quran bisa diartikan dengan teks Al-Quran yang hidup di masyarakat. Dilihat dari pengertian tersebut, maka akan memunculkan hal baru dalam mengkaji Al-Quran, yakni penggabungan antara cabang ilmu Al-Quran dengan cabang ilmu sosial, sehingga kajian Al-Quran tidak lagi hanya bertujuan pada aspek tekstualnya saja, melainkan fenomena-fenomena sosial yang muncul karena kehadiran Al-Quran di luar tekstualnya pun turut dikaji. Terkait dengan definisi living Quran, sejumlah peneliti telah memberikan definisi yang cukup beragam. Salah satunya adalah menurut Muhammad Mansur, living Quran sebenarnya berawal dari fenomena Quran in everyday life. Ini makna dan fungsi Al-Quran yang real dipahami masyarakat muslim. Maksudnya adalah praktik memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat di luar kapasitasnya sebagai teks yang dibaca dan dipahami tafsirannya. Tetapi terdapat sejumlah masyarakat tertentu yang mengamalkan Al-Quran berdasarkan anggapan bahwa adanya khasiat dari unit-unit tertentu dari Al-Quran berdasarkan yang dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Contohnya yaitu penggunaan Al-Quran, penggunaan biasanya kita suka membaca surah Yasin ketika ada saudara atau tetangga kita yang meninggal. Suka kan kita selamatan tuh. Biasanya kita membacakan surat Yasin ya di selamatan itu. Dan biasanya juga suka ada yang namanya budaya membaca surah Al-Waqiah pada malam Jumat ya, yang dibilang akan dari Jumat sampai Jumat setelahnya itu hari-hari kita akan berkah atau kita akan bercahaya, seperti itulah. Adapun tokoh lain yang berpendapat tentang definisi living Quran, salah satunya adalah Ahmad Zainal Abidin, berpendapat bahwa living Quran merupakan fenomena yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat terkait dengan interaksi mereka dengan Al-Quran. Menurut Samsudin, living Quran adalah teks Al-Quran yang hidup dalam masyarakat, sementara pelembagaan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat disebut dengan the living tafsir. Samsudin menjelaskan yang dimaksud dengan teks Al-Quran yang hidup dalam masyarakat adalah respon masyarakat terhadap teks Al-Quran hasil penafsiran seseorang. Termasuk dalam pengertian respon masyarakat adalah resepsi mereka terhadap teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Resepsi sosial terhadap Al-Quran dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pentradisian pembacaan surat atau ayat tertentu pada acara dan seremonial sosial keagamaan tertentu. Sementara itu, resepsi sosial hasil penafsiran terjelma dalam dilembagakannya bentuk penafsiran tertentu dalam masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Dari definisi yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa living Quran merupakan respon masyarakat atau pemahaman masyarakat muslim terhadap kehadiran Al-Quran yang difungsikan di luar kapasitasnya sebagai teks.
Dilihat dari sini, sebenarnya kajian Living Quran sudah sama tuanya dengan kehadiran Al-Quran itu sendiri di tengah masyarakat muslim. Menurut Hedi Sri Ahimsa Putra, dalam salah satu penelitiannya, Living Quran atau Al-Quran yang hidup merupakan ungkapan yang tidak asing bagi masyarakat kebanyakan orang muslim. Bagi umat Islam, ungkapan ini dapat dimaknai berbagai macam, antara lain: pertama, ungkapan tersebut bisa bermaksud Nabi Muhammad. Kenapa bisa dibilang seperti Nabi Muhammad? Karena sosok Nabi Muhammad SAW, menurut keyakinan umat Islam, akhlak Nabi Muhammad itu seperti akhlaknya Al-Quran, seperti Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat contoh yang baik. Hal ini diperkuat oleh hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Artinya, beliau selalu berperilaku dan bertindak berdasarkan pada apa yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berwujud dalam sosok manusia. Atau biasa sekarang kalau misalnya kita punya teman ya yang mengerti akan misalnya bahasa Arab, dia paham semuanya, ditanyai bahasa Inggris dia paham semuanya, vocabsnya. Nah, kita bisa nyebut dia kamus berjalan. Begitu juga Nabi Muhammad, kita bisa menyebut beliau sebagai Al-Quran yang berjalan. Kemudian yang kedua, ungkapan tersebut juga bisa mengacu pada suatu masyarakat yang kehidupan sehari-harinya menggunakan Al-Quran sebagai kitab acuannya. Mereka hidup dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalam Al-Quran, sehingga masyarakat tersebut seperti Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tapi memang sudah banyak masyarakat yang menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab acuannya, memang sudah banyak. Tapi kan tidak semua masyarakat itu menjalankan semua perilaku mereka sesuai apa yang ada dalam Al-Quran. Pasti adalah salah satu atau bahkan banyak ya di antara mereka itu yang melenceng dari Al-Quran. Contohnya seperti suka menggibah, ya kan, mengumpat, itu kan tidak baik, atau saling mengata-ngata itu tidak baik, bermusuhan juga kan suka banyak dalam masyarakat. Nah, memang sudah banyak menjadikan Al-Quran sebagai acuannya, tapi mereka tidak mempraktekkan semua yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Yang ketiga, ungkapan living Al-Quran dapat berarti bahwa Al-Quran bukanlah hanya sebuah kitab, tetapi sebuah kitab yang hidup. Sama saja seperti Al-Quran itu kan kitab suci umat muslim. Nah, berarti bisa saja yang ketiga ini kita sebut sebagai kitab yang hidup, yaitu yang perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari begitu terasa dan nyata serta beraneka ragam tergantung pada bidang kehidupannya. Perwujudan Al-Quran dalam kegiatan ekonomi misalnya tentu akan berbeda dengan perwujudan Al-Quran dalam kegiatan politik atau dalam kehidupan keluarga. Nah, jadi maksudnya ini kitabnya ini bisa kita sebut sebagai yang tadi, acuan tadi. Kayak Al-Quran kan berisi berbagai macam ilmu ya, ada ilmu IPA, IPS, atau sosial, ada juga ilmu politik dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menyebut Al-Quran ini sebagai kitab. Jadi kitab bisa kita bilang sebagai buku IPA tersendiri, buku politik tersendiri, seperti itu. Kaitannya dengan tulisan ini, Living Quran adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran di sebuah komunitas muslim tertentu. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Living Quran adalah suatu kajian ilmiah dalam ranah studi Al-Quran yang meneliti dialektika antara Al-Quran dengan kondisi realitas sosial di masyarakat. Living Quran juga berarti praktik-praktik pelaksanaan ajaran Al-Quran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari, di mana praktik-praktik yang dilakukan masyarakat tersebut seringkali berbeda dengan muatan tekstual dari ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran itu sendiri. Jadi yang kita teliti ini adalah kehidupan masyarakat itu, bagaimana cara masyarakat itu mengaplikasikan teks Al-Quran, ya kan? Yang itu yang kita teliti. Jadi bukan hanya Al-Quran saja. Adalah urgensi penelitian Living Quran. Kajian di bidang Living Quran memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pengembangan wilayah objek kajian Al-Quran. Sebab Living Quran merupakan
ranah baru yang belum banyak disentuh oleh kebanyakan peneliti. Arti penting kajian Living Quran adalah memberi paradigma baru bagi pengembangan kajian Al-Quran kontemporer, sehingga studi Quran tidak hanya berkutat pada wilayah kajian teks. Pada wilayah Living Quran ini, kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respon dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran Al-Quran, sehingga tafsir tidak hanya lagi bersifat elitis, melainkan emansipatoris yang mengajak partisipasi masyarakat. Di sisi lain, Living Quran juga dapat dimanfaatkan sebagai kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga lebih maksimal dan dalam mengapresiasi Al-Quran. Ya, jadi Living Quran ini merupakan sebuah paradigma baru bagi para peneliti Al-Quran. Ya kan, biasanya kan studi Al-Quran tuh hanya membahas teks-teksnya Al-Quran saja, ya kan, tidak jarang membahas. Kalau dalam Living Quran ini kita membahas di luar tekstual Al-Quran. Jadi kayak kita membahas bagaimana respon masyarakat terhadap Al-Quran, bagaimana sikap masyarakat jika kita memberitahu tentang ayat ini, bagaimana apa yang akan dilakukan oleh masyarakat jika kita memberitahu tentang ayat ini, dan bagaimana pengaplikasian masyarakat itu terhadap ayat Al-Quran yang mereka ketahui, seperti itu. Seperti contohnya aja tentang ayat Al-Quran mengenai berbakti kepada orang tua. Kan tidak semua anak kan berbakti kepada orang tua, padahal banyak di antara mereka mengetahui ayat itu, seperti yang wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Nah, itu kan di situ kan tanya kan dikatakan tidak boleh berkata kepada orang tua. Nanti kan banyak anak sekarang yang tidak berbakti pada orang tuanya, seperti itu contohnya.